Hai, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk masuk dalam saat teduh kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita menghadap kehadirat Tuhan untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali pada malam hari ini. Engkau memberikan waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Besertalah dengan kami Tuhan, jagai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-27. Amsal 16 ayatnya yang ke-27 demikian bunyinya. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Kalau kita lihat firman kita, atau kita baru saja dengar, kita coba menganalogkan bila seseorang misalnya tidak mempunyai pekerjaan, lalu bagaimana peran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita. Apakah kita seseorang yang menimbulkan rasa sukacita ketika kita hadir di tengah-tengah mereka? Nah, tadi Amsal mengatakan bahwa orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan. Mungkin kata tidak berguna coba kita kita coba hubungkan dengan ketika seseorang tidak berguna karena dia tidak mempunyai pekerjaan. Nah, seorang yang tidak mempunyai pekerjaan biasanya membuat diri kita menganggur, membuat pikiran kita itu kemana-mana. Pada akhirnya kita tidak melakukan sesuatu yang punya benefit bagi orang lain. Saya memberikan contoh misalnya, bisa saja terjadi pada diri kita atau termasuk saya misalnya. Pada akhirnya kita lebih asik untuk membicarakan perihal tentang orang lain. Kita coba menggali siapa dia, siapa itu, tetapi bukan dalam kerangka untuk membantu. Tetapi hanya ada persoalan kita sudah merasa puas untuk membicarakannya, kemudian kita merasa kita mempunyai derajat yang lebih tinggi misalnya, kan si Anu begini, si Anu begini misalnya. Tetapi dia akan berbeda ketika dia memperbincangkan sesuatu tetapi di dalam rangka membantu. Nah ini karena jiwa yang menganggur itu membuat dirinya semakin tidak berguna. Jadi ini bukan persoalan kita misalnya di PHK tidak punya kerja. Sebetulnya kalau kita berusaha, kita misalnya tidak mempunyai pekerjaan yang secara real kita tidak melakukan pekerjaan, tetapi kita bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri. Dan kita yakin ketika itu terjadi, pasti kalau kita mau membuka hati kita untuk campur tangan Tuhan, itu kita bisa menciptakan pekerjaan. Nah, tadi kalau dikatakan di ayat 27, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Kadang-kadang dari ucapan-ucapan itu kalau dikatakan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan, karena jiwa yang menganggur itu seringkali itu menimbulkan hal-hal yang negatif, mengeluarkan kata-kata yang bisa mematikan karakter orang lain. Jadi kalau kita melampiaskan kata-kata yang tidak baik atau tidak berkenan di hati orang, itu akan mematikan karakter orang lain. Nah, karena itu terbiasa kita menjadi tidak sadar bahwa kita melakukan hal-hal yang sangat merugikan orang lain. Nah, untuk itu bagaimana kita untuk tetap senantiasa kita berguna, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kejiwaan kita berguna
terhadap bagi orang lain dalam kehidupan kita, kita bermanfaat bagi orang banyak, sehingga kehadiran kita juga dinanti-nantikan orang, dirindukan orang, sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak berguna, karena itu akan menggali kejahatan. Kejahatan di sini tentu dalam berbagai bentuk. Kita di dalam bersikap, di dalam berkata, di dalam berucap, itu kita bisa menimbulkan perilaku yang menimbulkan kejahatan. Dan juga bibir kita juga itu mengeluarkan dari ucapan kita, mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada orang lain. Nah, bagaimana kita supaya kita menjadi orang yang berguna? Jadi sekali lagi tadi saya katakan, bukan berkaitan dengan kita tidak punya pekerjaan secara real, tetapi kita menciptakan satu pekerjaan, apapun ada itu pasti akan diwujudkan. Kita mempunyai pekerjaan yang positif ketika kita mau membuka diri kita, membuka ruang di hati kita, campur tangan Tuhan bersama kita, sehingga kita menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan juga memampukan kita menjadi umatnya, menjadi bahagian dari kehidupan yang diberikan kepada kita, bermanfaat bagi orang lain. Kita bukan menjadi orang yang tidak berguna, dan kita juga tidak menjadi orang yang menggali kejahatan karena kita kekurangan atau tidak punya pekerjaan baik secara fisik maupun dari segi kejiwaan. Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini sebagai pengantar malam peristirahatan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, di dalam hidup kami, mampukan kami agar kami menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna, bukan orang yang menyia-nyiakan waktu, dan bibir kami tidak menjadi mengeluarkan kata-kata yang menghanguskan atau membunuh karakter orang lain. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami sadar kalau kami tidak bersamamu, kami tidak mampu untuk melakukannya. Bersamalah dengan kami ya Tuhan pada sisa malam hari ini. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.